Rangga telah 12 tahun menjadi penarik becak di desa Waringin Jaya. Sebuah desa kecil di pinggir kota tua yang jalanannya sempit, berliku, dan dipenuhi bangunan-bangunan lama yang mulai lapuk dimakan usia. Desa itu bukan tempat yang ramai, tetapi cukup hidup pada pagi hingga sore hari karena keberadaan pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas warga. Sejak istrinya, Sulastri, meninggal 3 tahun lalu karena sakit yang tak sempat tertangani dengan baik, hidup Rangga berubah drastis. Dulu, ia masih memiliki alasan untuk pulang cepat. Ada suara yang menunggu di dapur kecil rumahnya. Ada seseorang yang selalu menyambutnya dengan segelas teh hangat dan senyum lelah yang menenangkan. Kini, rumah itu hanya berisi dinding sunyi dan perabot sederhana yang mulai berdebu. Becak tua bercat hijau pudar yang ia kayuh setiap hari menjadi satu-satunya penghidupan yang tersisa. Becak itu bukan hanya alat kerja, melainkan saksi perjalanan hidupnya. Ban belakangnya sering bocor, rantainya kadang berbunyi berderit, dan jok penumpangnya sudah beberapa kali ditambal kain. Meski begitu, Rangga tidak pernah berniat menggantinya. Becak itu dibelinya bersama istrinya dulu, saat mereka masih menabung sedikit demi sedikit. Setiap hari, Rangga berangkat setelah matahari mulai meninggi. Ia mengayuh becaknya menyusuri jalan desa, mengantar anak sekolah, ibu-ibu belanja, hingga pedagang yang membawa barang dagangan. Namun waktu favoritnya justru saat sore menjelang maghrib. Saat itu, langit desa Waringin Jaya biasanya berubah jingga keemasan. Suara azan mulai terdengar dari surau-surau kecil. Bau gorengan dari warung kaki lima bercampur dengan aroma sayur segar dari pasar yang hampir tutup. Di saat itulah, Rangga selalu memarkir becaknya di sudut pasar tradisional. Ia duduk di atas jok becak sambil menunggu penumpang terakhir. Biasanya, para pedagang yang kelelahan setelah seharian berjualan akan menyewa jasanya untuk pulang ke rumah masing-masing. Rangga bukan tipe orang yang banyak bicara. Ia lebih sering mengamati suasana sekitar. Sesekali, ia menyapa pedagang lama yang sudah dikenalnya bertahun-tahun. Warga pasar pun mengenalnya sebagai sosok pekerja keras yang jarang mengeluh, meskipun wajahnya selalu menyimpan kelelahan. Saat malam mulai turun, satu persatu tukang becak lain biasanya pulang. Mereka memiliki keluarga yang menunggu atau memilih beristirahat lebih awal. Namun Rangga sering bertahan lebih lama, bukan karena ia terlalu berharap mendapatkan banyak penumpang, melainkan karena ia tidak pernah benar-benar merasa terburu-buru untuk pulang. Baginya, malam sering terasa lebih sepi daripada jalanan desa. Beberapa hari terakhir, tanpa ia sadari, ada kebiasaan baru yang perlahan terbentuk. Tepat sekitar pukul 9 malam ketika lampu-lampu pasar mulai dipadamkan dan hanya tersisa beberapa warung yang masih buka, Rangga selalu menunggu sedikit lebih lama. Awalnya, ia tidak mengerti mengapa ia enggan pulang sebelum jam itu lewat. Seolah ada firasat yang membuatnya tetap duduk di becak, menatap jalan masuk pasar yang mulai gelap. Pada malam pertama, ia mengira itu hanya kebetulan. Saat udara mulai dingin dan kabut tipis turun dari arah persawahan, ia melihat sosok wanita berjalan pelan mendekat dari ujung jalan. Langkahnya pelan, tetapi teratur. Wanita itu membawa bakul besar di punggungnya seperti penjual jamu gendong pada umumnya. Rangga memperhatikannya tanpa rasa curiga. Penjual jamu memang masih sering berkeliling desa, meskipun jumlahnya sudah jauh berkurang. Namun ada sesuatu dari cara wanita itu berjalan yang terasa berbeda. Langkahnya nyaris tidak menimbulkan suara. Ketika wanita itu semakin mendekat, lampu temaram dari warung yang hampir tutup memperlihatkan wajahnya yang pucat namun bersih. Usianya tampak sekitar 30 tahun. Ia mengenakan kebaya coklat kusam dengan kain jarik bermotif bunga kecil yang terlihat sudah lama dipakai. Wanita itu berhenti di depan becak Rangga. "Ke Kampung Karangjati, Pak," ucapnya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Rangga mengangguk tanpa banyak bertanya. Ia hanya menepuk jok becak, memberi tanda agar wanita itu naik. Ia tidak tahu mengapa, tetapi sejak malam itu, tanpa sadar, ia selalu menunggu jam 9 tiba. Seolah ada penumpang yang memang ditakdirkan hanya datang pada waktu tersebut. Dan Rangga belum menyadari bahwa kebiasaan kecil itu perlahan akan mengubah hidupnya selamanya. Wanita itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Tubuhnya kurus, hampir terlalu ramping untuk memikul bakul besar di punggungnya. Kulitnya pucat, tetapi wajahnya terlihat bersih dan tenang, tanpa riasan sedikit pun. Rambutnya disanggul sederhana, meski beberapa helai tampak terurai di sisi pipinya.
Ia selalu mengenakan kebaya coklat kusam yang warnanya sudah memudar dimakan waktu. Kain jarik bermotif bunga kecil melilit rapi di pinggangnya. Pakaian itu terlihat sederhana, bahkan cenderung kuno, seperti busana yang jarang lagi dikenakan perempuan muda zaman sekarang. Di punggungnya tergantung bakul jamu yang tertutup kain tebal. Dari luar, tidak tampak botol-botol jamu seperti biasanya. Namun Rangga tidak pernah mempermasalahkannya. Ia menganggap mungkin wanita itu membawa dagangan yang sudah habis terjual. "Ke Kampung Karangjati, Pak," ucap wanita itu setiap malam dengan suara lembut, hampir tidak pernah berubah. Nada bicaranya selalu datar, tetapi tidak terasa dingin. Justru ada kesan sopan dan halus yang membuat Rangga merasa enggan menolak. Ia hanya mengangguk, lalu mulai mengayuh becaknya tanpa banyak percakapan. Di desa Waringin Jaya, penjual jamu gendong memang masih ada, meskipun jumlahnya semakin sedikit. Kebanyakan sudah beralih pekerjaan atau memilih berjualan menetap di warung kecil. Karena itulah, Rangga tidak merasa aneh melihat wanita tersebut berjalan sendirian di malam hari. Lagi pula, wanita itu selalu membayar tepat, kadang bahkan memberi uang lebih sambil berkata singkat, "Untuk capeknya, Pak." Selama perjalanan menuju Kampung Karangjati yang memakan waktu sekitar 20 menit, suasana biasanya sunyi. Jalanan yang mereka lalui melewati hamparan sawah luas dan rumah-rumah tua yang jaraknya berjauhan. Lampu jalan hanya menyala di beberapa titik, meninggalkan sebagian besar jalan dalam temaram malam. Yang membuat Rangga mulai merasa ganjil adalah bobot penumpangnya. Setiap kali ia mengayuh, becaknya terasa jauh lebih ringan dibandingkan ketika membawa penumpang lain. Bahkan terkadang, ia hampir merasa seperti mengayuh tanpa beban. Beberapa kali Rangga sempat melirik ke belakang, memastikan wanita itu benar-benar duduk di jok becaknya. Ia selalu melihat wanita itu duduk dengan posisi rapi, kedua tangan memegang sisi bakul, kepala sedikit tertunduk. Wanita itu jarang berbicara. Jika Rangga mencoba memulai percakapan ringan tentang cuaca atau pasar, wanita itu hanya menjawab seperlunya, lalu kembali diam. Keheningan di antara mereka terasa panjang, tetapi anehnya tidak pernah benar-benar membuat Rangga tidak nyaman. Namun, setiap kali mereka melewati jalan yang lebih gelap di pinggir persawahan, Rangga sering merasakan udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin dari biasanya. Ia mengira itu hanya hembusan angin malam. Perjalanan selalu berakhir di tempat yang sama. Di ujung Kampung Karangjati, wanita itu meminta berhenti di depan rumah kosong yang tampak tidak terurus. Setiap kali turun dari becak, wanita itu selalu mengucapkan terima kasih dengan suara pelan, lalu berjalan menuju sisi rumah tanpa pernah membuka pintu depan. Rangga tidak pernah bertanya. Ia hanya memperhatikan wanita itu berjalan menjauh hingga hilang dalam gelap, sebelum akhirnya memutar becaknya dan pulang. Dan tanpa ia sadari, pertemuan singkat yang terus berulang setiap malam itu mulai meninggalkan perasaan ganjil yang sulit ia jelaskan. Perjalanan menuju Kampung Karangjati selalu terasa berbeda dibanding rute lain yang biasa dilalui Rangga. Jalan menuju kampung itu sempit dan berkelok, diapit hamparan sawah luas yang tampak seperti lautan hitam ketika malam tiba. Lampu penerangan hanya berdiri di beberapa titik. Itu pun redup dan sering berkedip karena usia. Suara roda becak yang berderit perlahan menjadi satu-satunya bunyi yang menemani perjalanan mereka. Kadang terdengar suara jangkrik dari pematang sawah atau angin malam yang menyapu daun padi. Selain itu, suasana selalu sunyi. Sepanjang perjalanan, wanita penjual jamu itu hampir tidak pernah berbicara. Ia duduk dengan posisi yang sama setiap malam, punggung tegak, kedua tangan memegang bakul di pangkuannya. Kepalanya sedikit tertunduk, membuat wajahnya jarang terlihat jelas dari depan. Beberapa kali, Rangga mencoba memastikan keberadaan penumpangnya dengan melirik ke belakang. Setiap kali ia menoleh, wanita itu tetap dalam posisi yang sama, menatap lantai becak seperti sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Hal yang paling membuat Rangga merasa aneh adalah perjalanan itu selalu terasa lebih cepat dari biasanya. Jalan menuju Karangjati sebenarnya cukup panjang, tetapi setiap bersama wanita itu,
ia sering merasa waktu berjalan tanpa ia sadari. Tahu-tahu, mereka sudah sampai di ujung kampung. Di sana berdiri sebuah rumah tua yang tampak terpisah dari rumah warga lain. Rumah itu berdinding papan kusam yang sebagian sudah lapuk dimakan rayap. Atap sengnya terlihat berkarat. Beberapa bagian bahkan tampak sedikit melengkung seperti hampir runtuh. Halaman rumah itu dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Sebatang mangga tua berdiri di samping rumah. Ranting-rantingnya menjulur ke segala arah, menimbulkan bayangan gelap yang bergerak setiap kali tertiup angin. Tidak pernah terlihat lampu menyala di rumah itu. Bahkan jendela-jendelanya tertutup rapat dengan papan tambahan dari dalam, seolah sengaja dibuat agar tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Setiap kali becak berhenti di depan rumah tersebut, wanita itu akan turun dengan gerakan pelan dan rapi. Ia selalu merapikan kain jariknya sebelum berdiri tegak. "Terima kasih, Pak," ucapnya singkat, hampir selalu dengan nada yang sama. Setelah itu, ia berjalan menyusuri sisi rumah, melewati jalan setapak yang dipenuhi rumput dan bayangan pohon. Anehnya, ia tidak pernah menuju pintu depan rumah. Ia selalu menghilang di balik bangunan itu. Rangga beberapa kali menunggu sejenak, berharap melihat wanita itu masuk ke dalam rumah. Namun ia tidak pernah benar-benar melihatnya membuka pintu atau menyalakan lampu. Yang ada hanya keheningan malam dan bayangan rumah tua yang tampak semakin suram setiap kali ia menatapnya. Awalnya Rangga menganggap itu hal biasa. Mungkin wanita itu tinggal di bagian belakang rumah atau menumpang di bangunan lain yang tidak terlihat dari jalan. Ia berusaha menepis rasa ingin tahunya, karena baginya urusan penumpang bukan sesuatu yang pantas dicampuri. Namun semakin sering ia mengantar wanita itu, semakin terasa ada sesuatu yang tidak wajar. Rumah itu selalu terlihat sama, sunyi, gelap, dan seolah tidak pernah tersentuh kehidupan. Kejadian itu berulang malam demi malam. Waktu kedatangan wanita itu selalu hampir sama. Tujuannya tidak pernah berubah. Cara ia berjalan pun selalu sama, perlahan dan tanpa suara. Tanpa disadari, Rangga mulai hafal setiap sudut jalan menuju rumah kosong itu. Ia juga mulai mengenali perasaan aneh yang selalu muncul setiap kali becaknya berhenti di depan halaman yang dipenuhi rumput liar tersebut. Perasaan yang awalnya hanya sekilas, kini mulai menetap seperti bayangan yang mengikuti tanpa bisa diusir. Dan Rangga belum menyadari bahwa rumah kosong itu menyimpan cerita yang jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Pada malam keempat, perjalanan menuju kampung Karangjati terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berembus pelan membawa aroma tanah basah, pertanda hujan baru saja turun beberapa jam sebelumnya. Jalan yang dilalui Rangga tampak lebih licin dan genangan air kecil terlihat di beberapa bagian tanah pinggir jalan. Seperti malam-malam sebelumnya, wanita penjual jamu itu duduk diam di belakang becak. Tidak ada percakapan di antara mereka. Hanya bunyi rantai becak yang berderit dan nafas Rangga yang terdengar semakin jelas di tengah kesunyian malam. Namun entah mengapa, malam itu Rangga merasa suasana lebih dingin. Bukan sekedar dingin karena angin, melainkan dingin yang merayap pelan hingga ke tulang. Saat becaknya berhenti di depan rumah kosong di ujung kampung, Rangga tidak langsung menatap lurus ke depan seperti biasanya. Ada dorongan aneh yang membuatnya ingin memperhatikan wanita itu lebih lama. Wanita tersebut turun perlahan dari becak. Gerakannya tetap tenang dan rapi seperti biasanya. Kakinya menyentuh tanah halaman yang becek karena hujan. Saat itulah Rangga melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Tanah di halaman rumah itu jelas berlumpur, namun setiap langkah kaki wanita itu tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Rumput liar di bawah pijakannya juga tidak tampak tertekan, seolah tubuh wanita itu tidak memiliki berat. Rangga mengedipkan mata, mengira penglihatannya keliru. Ia menatap lagi dengan lebih seksama. Wanita itu terus berjalan, dan tanah di bawah kakinya tetap utuh. Bulu kuduk Rangga langsung berdiri. Tangannya yang masih menggenggam setang becak terasa dingin dan berkeringat. "Ibu tinggal di rumah ini?" tanyanya pelan,
suaranya terdengar ragu bahkan di telinganya sendiri. Langkah wanita itu berhenti. Beberapa detik suasana menjadi sangat hening, bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai terdengar seakan menghilang. Wanita itu perlahan menoleh ke arah Rangga. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya terlihat dalam, seperti menyimpan kelelahan yang tidak pernah selesai. Namun bibirnya perlahan membentuk senyum tipis. "Sudah lama," jawabnya singkat. Nada suaranya datar, tetapi terasa belat, seolah mengandung makna yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah itu wanita tersebut kembali berjalan. Ia melangkah melewati sisi rumah dan menghilang di balik bayangan gelap bangunan tua itu. Rangga masih duduk mematung di atas becaknya. Nafasnya terasa pendek dan tidak beraturan. Ia menatap tanah halaman yang becek, memastikan sekali lagi apa yang baru saja dilihatnya. Tidak ada jejak kaki. Hanya tanah basah yang tetap utuh, seolah tidak pernah diinjak siapapun. Beberapa saat Rangga masih bertahan di tempatnya, mencoba menenangkan diri. Ia menggeleng pelan, berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin matanya salah melihat. Mungkin cahaya lampu yang redup membuat bayangan terlihat aneh. Mungkin tanah itu lebih keras dari yang terlihat. Namun semakin ia mencoba mencari alasan, semakin jelas bayangan langkah tanpa jejak itu terulang di kepalanya. Akhirnya Rangga menarik nafas panjang, lalu memutar becaknya perlahan meninggalkan rumah kosong tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus merasa seperti sedang diawasi dari belakang. Meskipun ketika ia menoleh, jalan hanya dipenuhi kegelapan dan bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin malam. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia mengenal wanita penjual jamu tersebut, Rangga pulang dengan perasaan takut yang sulit ia jelaskan. Dan sejak saat itu, ia mulai menyadari bahwa penumpang yang ia antar mungkin bukan sekedar manusia biasa. Keesokan paginya, Rangga berangkat bekerja lebih awal dari biasanya. Ia berharap kesibukan pasar bisa mengalihkan pikirannya dari kejadian semalam. Namun sejak membuka pintu rumah, bayangan langkah kaki tanpa jejak itu terus terulang di kepalanya. Pasar tradisional Desa Waringin Jaya sudah ramai sejak matahari baru naik. Suara pedagang menawarkan dagangan bersahut-sahutan. Aroma sayur segar bercampur dengan bau ikan dan bumbu dapur memenuhi udara. Para pembeli berjalan berdesakan, menawar harga dengan suara keras dan tawa yang sesekali pecah di sudut-sudut lapak. Rangga memarkir becaknya di tempat biasa. Ia mencoba bersikap seperti hari-hari sebelumnya, meski pikirannya terasa berat. Beberapa pelanggan tetap masih menyapanya, dan Rangga tetap melayani mereka dengan senyum tipis, walaupun matanya terlihat lelah. Saat menunggu penumpang berikutnya, Rangga duduk di pinggir lapak sayur milik dua pedagang perempuan yang sudah lama dikenalnya. Ia tidak berniat mendengarkan percakapan mereka, tetapi suara mereka terdengar cukup jelas di tengah keramaian pasar. "Kamu masih ingat Mbak Ratna, penjual jamu yang meninggal itu?" tanya salah satu pedagang sambil menata cabai merah di atas tampah. "Iya, yang jasadnya ditemukan di sumur belakang rumah kosong Karangjati itu kan?" jawab pedagang lainnya pelan, seolah tidak ingin terlalu keras menyebut cerita tersebut. Tangan Rangga yang sedang memegang stang becak langsung menegang. "Kasihan sekali nasibnya," lanjut pedagang pertama. "Katanya dia hilang beberapa hari sebelum ditemukan. Warga curiga karena ada bau menyengat dari sumur itu." "Iya, aku dengar tubuhnya sudah rusak waktu ditemukan. Katanya juga ada bekas kekerasan," balas pedagang kedua dengan nada suara menurun. Rangga spontan menoleh. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya dengan berpura-pura memperhatikan jalanan pasar. "Pelakunya sampai sekarang tidak pernah ketemu," kata pedagang pertama lagi. "Sejak itu rumah di dekat sumur itu jadi kosong. Tidak ada yang berani menempatinya." Rangga menelan ludah. Gambaran rumah kosong yang ia datangi setiap malam langsung muncul di benaknya. Halaman penuh rumput liar, dinding papan yang lapuk, dan bayangan pohon tua di samping rumah. Deskripsi wanita bernama Ratna itu juga terasa semakin jelas dalam pikirannya. Usianya, pekerjaannya, bahkan kebiasaannya pulang malam, semuanya terdengar sangat mirip dengan wanita yang selalu ia antar setiap malam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Penjual jamu memang masih ada beberapa di desa sekitar. Tidak mungkin semua cerita itu berkaitan dengan penumpangnya. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri,
dadanya justru terasa semakin sesak. Sepanjang hari itu, Rangga bekerja dengan pikiran yang terus melayang. Setiap kali melihat perempuan membawa bakul atau keranjang di pasar, jantungnya berdebar, takut sekaligus berharap tidak melihat sosok yang sama seperti yang ia temui setiap malam. Beberapa kali ia hampir salah arah saat mengayuh becak, karena pikirannya tidak fokus. Bahkan seorang pelanggan sempat menegurnya karena ia berhenti terlalu lama di persimpangan jalan. Saat matahari mulai condong ke barat, Rangga duduk diam di atas becaknya. Ia menatap keramaian pasar yang perlahan berkurang. Suara pedagang mulai mereda, digantikan oleh bunyi sapu yang membersihkan sisa-sisa sayur yang jatuh di lantai. Di tengah suasana itu, Rangga menyadari satu hal yang membuat perasaannya semakin tidak tenang. Wanita yang ia antar setiap malam tidak pernah terlihat berjualan di pasar manapun. Dan untuk pertama kalinya, Rangga mulai bertanya dalam hati, siapa sebenarnya penumpang yang selama ini ia bawa pulang? Sore hari menjelang maghrib, suasana pasar mulai lengang. Pedagang satu persatu membereskan dagangan mereka. Rangga yang sejak siang dipenuhi kegelisahan akhirnya memutuskan mendatangi warung kopi kecil di sudut pasar. Warung itu sudah berdiri puluhan tahun dan menjadi tempat berkumpul warga lama desa. Warung tersebut sederhana, hanya beratap seng dengan bangku kayu panjang yang mulai usang. Aroma kopi hitam yang baru diseduh bercampur dengan bau asap rokok memenuhi udara. Beberapa lelaki tua duduk santai sambil berbincang pelan tentang kabar desa. Di salah satu sudut warung, duduk seorang pria tua yang dikenal hampir semua warga. Namanya Pak Harun. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, kulit wajahnya keriput, dan suaranya serak. Tetapi ingatannya dikenal sangat tajam. Ia sering menjadi tempat bertanya warga jika ingin mengetahui cerita lama desa. Rangga duduk di bangku dekatnya sambil memesan segelas kopi. Ia sempat ragu untuk memulai percakapan, tetapi rasa penasaran yang mengganggu pikirannya sejak pagi membuatnya akhirnya berbicara. "Pak Harun, saya mau tanya sesuatu," ucap Rangga pelan. Pria tua itu menoleh, menatap Rangga dengan mata yang tampak tenang namun tajam. "Tanya saja, enggak? Kamu kelihatan gelisah sejak tadi," jawabnya. Rangga menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. "Pak, saya dengar tentang penjual jamu yang meninggal beberapa bulan lalu, Mbak Ratna." Pak Harun terdiam sejenak. Ia menghela nafas perlahan, seolah mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. "Kamu dapat cerita itu dari siapa?" tanyanya hati-hati. "Cuma dengar dari pedagang pasar, Pak," jawab Rangga singkat. Pak Harun mengangguk pelan, lalu menyesap kopinya sebelum mulai bercerita. "Mbak Ratna itu orangnya pendiam. Dia tinggal sendirian di Karangjati. Setiap hari keliling jual jamu sampai malam. Banyak warga kenal dia, tapi tidak banyak yang tahu kehidupan pribadinya." Rangga mendengarkan dengan serius. Tangannya tanpa sadar menggenggam gelas kopi lebih erat. "Suatu hari dia tidak kelihatan lagi," lanjut Pak Harun. "Awalnya orang-orang mengira dia pergi merantau atau pindah tempat. Tapi beberapa hari kemudian, warga mencium bau busuk dari sumur di belakang rumah kosong dekat Jalan Karangjati." Rangga menelan ludah. Ia mulai merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. "Waktu sumur itu dibuka, jasadnya ditemukan di dalam," kata Pak Harun dengan suara lebih pelan. "Kondisinya sudah rusak. Polisi bilang ada bekas kekerasan di tubuhnya." Suasana warung tiba-tiba terasa lebih sunyi bagi Rangga, meskipun di sekelilingnya masih terdengar percakapan warga lain. "Pelakunya tidak pernah ketemu, Pak?" tanya Rangga pelan. Pak Harun menggeleng. "Tidak pernah. Kasusnya seperti menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu, rumah di dekat sumur itu langsung dikosongkan. Tidak ada yang berani tinggal di sana lagi. Banyak warga bilang tempat itu jadi tidak tenang." Rangga menunduk. Bayangan rumah tua yang ia datangi setiap malam muncul kembali dengan sangat jelas. Pak Harun menatap Rangga lebih lama, seolah mencoba membaca sesuatu dari wajahnya. "Kamu kenapa tanya soal itu, enggak?" tanyanya perlahan. Rangga terdiam beberapa detik. Ia ingin menceritakan semuanya, tetapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokannya. Akhirnya ia hanya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Pak.
Cuma penasaran, jawabnya singkat. Pak Harun tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali menyesap kopinya. Rangga bangkit dari bangkunya setelah beberapa saat. Langkahnya terasa berat ketika meninggalkan warung kopi itu. Setiap cerita yang baru saja ia dengar terasa seperti menyambung potongan kejadian yang selama ini ia alami. Dan semakin ia mencoba menyangkal, semakin kuat perasaan bahwa wanita yang selama ini ia antar setiap malam mungkin adalah sosok yang sama dengan perempuan yang kisahnya baru saja ia dengar. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan melewati celah-celah dinding rumah bambu milik Rangga. Seharian ia merasa tubuhnya tidak enak. Pikirannya pun dipenuhi bayangan tentang wanita penjual jamu yang beberapa malam terakhir menjadi penumpangnya. Rangga memutuskan untuk tidak mangkal malam itu. Ia duduk di kursi kayu depan rumah, menatap becaknya yang terparkir di halaman kecil. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Rasa penasaran bercampur takut. Namun tepat pukul 9 malam, suara langkah kaki terdengar mendekat, pelan, teratur. Lalu terdengar suara lembut dari luar pagar bambu. "Pak, becaknya masih bisa dipakai?" Jantung Rangga berdegup kencang. Ia mengenali suara itu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia berdiri dan membuka pintu. Wanita itu berdiri di sana, seperti biasa, membawa bakul berisi botol-botol jamu. Senyumnya tetap sama, tenang, tidak berubah sedikit pun. Rangga menelan ludah. "Masih, Bu? Mau ke tempat yang sama?" Wanita itu mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, Rangga menyiapkan becaknya. Ia membantu wanita itu naik seperti biasanya. Anehnya, setiap kali wanita itu duduk, becaknya terasa ringan, seolah beban yang ia tarik hanya angin malam. Perjalanan malam itu terasa lebih sunyi. Lampu-lampu jalan sebagian redup. Jalanan tampak kosong. Hanya suara roda becak dan derit pelan kayu yang menemani mereka. Rangga beberapa kali ingin bertanya, tetapi ragu. Sampai akhirnya keberanian itu muncul juga. "Bu, saya mau tanya sesuatu." "Silahkan," jawab wanita itu lembut. "Jamu Ibu kok tidak pernah habis? Setiap malam saya lihat botolnya tetap penuh." Wanita itu terdiam beberapa detik. Angin malam berhembus pelan, membuat kain penutup bakulnya bergoyang. "Yang membutuhkan selalu ada," jawabnya pelan. Jawaban itu membuat Rangga semakin bingung, tapi entah kenapa ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ada perasaan hormat yang membuatnya memilih diam. Perjalanan terasa lebih cepat dari biasanya. Mereka tiba di rumah tua yang selalu menjadi tujuan wanita itu. Rumah kosong dengan pagar besi berkarat dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Rangga berhenti seperti biasa. Ia turun untuk membantu wanita itu. Namun sebelum turun, wanita itu memanggilnya. "Rangga?" Tubuh Rangga langsung kaku. Ia menoleh perlahan. "Bu, Ibu tahu nama saya?" Wanita itu menatapnya dengan senyum yang sulit dijelaskan. Bukan senyum asing, melainkan senyum yang terasa hangat, seperti seseorang yang sudah lama mengenalnya. "Kamu satu-satunya yang mau mengantarkan saya pulang," ucapnya pelan. Tubuh Rangga merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengingat. Ia tidak pernah memperkenalkan namanya. Bahkan ia yakin tidak pernah memakai papan nama di becaknya. "Ibu tahu dari siapa nama saya?" tanyanya lirih. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia turun perlahan dari becak, langkahnya ringan menyentuh tanah berdebu halaman rumah itu. Ia menoleh sekali lagi. "Tidak semua pertemuan terjadi karena kebetulan, Rangga." Kalimat itu membuat dada Rangga terasa sesak. Ia ingin bertanya lagi, tetapi wanita itu sudah berjalan menuju pintu rumah kosong tersebut. Seperti malam-malam sebelumnya, pintu rumah yang terlihat rapuh itu terbuka perlahan, seolah menyambut kedatangannya. Wanita itu masuk tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup pelan. Rangga berdiri mematung di samping becaknya. Angin malam berhembus lebih dingin dari sebelumnya. Ia menatap rumah itu lama sekali, berharap wanita itu keluar kembali. Namun tidak ada apa-apa, hanya kesunyian. Dengan perasaan campur aduk, Rangga kembali menaiki becaknya. Saat mulai mengayuh pulang, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya wanita itu? Bagaimana ia tahu namanya? Dan mengapa setiap kali ia mengantarkannya, hatinya selalu terasa lebih tenang,
meski diselimuti ketakutan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rangga merasa perjalanan hidupnya mulai berubah arah. Ia belum tahu kemana arah itu akan membawanya. Tetapi satu hal yang ia yakini, pertemuannya dengan wanita penjual jamu itu bukanlah pertemuan biasa. Malam itu Rangga masih berdiri di depan rumah kosong setelah pintu tua itu tertutup. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Udara mendadak terasa lembab dan berat. Angin yang tadi berhembus, kini berhenti total. Seolah waktu ikut menahan napas. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari dalam rumah. Pintu yang tadi tertutup bergerak sedikit. Celah kecil terbuka dengan sendirinya. Rangga menatap tanpa berani bergerak. Wanita penjual jamu itu kembali muncul di ambang pintu. Namun kali ini, wajahnya tidak setenang biasanya. Senyumnya memudar, matanya tampak sayu, seperti menyimpan kesedihan yang sangat dalam. "Pak," suaranya terdengar jauh, seperti datang dari ruang kosong. Rangga ingin menjawab tetapi lidahnya terasa keluh. Ia hanya mampu menatap. Sesaat kemudian tubuh wanita itu perlahan memudar. Awalnya samar, lalu semakin transparan seperti kabut yang tersapu angin. Rangga melihat dengan jelas bagaimana wujud wanita itu menghilang sedikit demi sedikit. Bakul jamu yang berada di punggung wanita itu tiba-tiba terlepas dan jatuh ke tanah dengan bunyi pelan. Rangga refleks mendekat. Tangannya gemetar saat membuka kain penutup bakul. Ia membeku. Di dalamnya tidak ada botol jamu seperti biasanya. Yang terlihat hanyalah tanah basah bercampur rambut panjang yang menggumpal. Bau tanah lembab menyengat hidungnya, membuat perutnya terasa mual. Rangga mundur beberapa langkah. Nafasnya tersengal-sengal. Dunia terasa berputar. Tubuhnya tak lagi mampu menahan ketakutan. Ia jatuh terduduk di halaman rumah kosong itu. Pandangannya gelap sebelum akhirnya semuanya hilang. Keesokan harinya, Rangga ditemukan tetangganya terbaring di dalam rumah. Tubuhnya panas seperti terbakar. Ia mengigau tanpa henti, menyebut kata-kata yang tidak jelas. Selama 2 hari, Rangga terbaring lemah. Demam tinggi membuatnya sulit membedakan mimpi dan kenyataan. Dalam tidurnya, ia merasa terus mengayuh becak di jalan yang sangat gelap. Tidak ada lampu, tidak ada rumah, hanya jalan panjang tanpa ujung. Setiap kali ia mencoba berhenti, becaknya justru berjalan sendiri, memaksanya terus melaju. Di kejauhan ia mendengar suara perempuan memanggil, lembut, tetapi penuh kesedihan. Malam ketiga, tepat saat jam menunjukkan tengah malam, Rangga terbangun. Nafasnya tersengal. Tubuhnya masih lemah, tetapi ia merasakan udara kamar berubah dingin. Lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba meredup. Rangga menoleh ke arah pintu kamar. Sosok wanita penjual jamu itu berdiri di sana. Kali ini wujudnya terlihat lebih pucat. Pakaiannya kusam. Rambutnya terurai panjang hingga menutupi sebagian wajahnya. Rangga ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Wanita itu melangkah mendekat perlahan. Tidak terdengar suara langkah sama sekali, seolah ia melayang di atas lantai. "Saya dibunuh," ucapnya lirih. Kalimat itu membuat jantung Rangga seperti berhenti berdetak. "Dan pelakunya masih hidup," lanjutnya dengan suara yang hampir seperti bisikan angin. Rangga menatapnya dengan mata penuh ketakutan dan kebingungan. Ia ingin menolak mendengar semua ini. Namun entah kenapa ada rasa iba yang muncul di dalam hatinya. Wanita itu menunduk sesaat. "Saya tidak bisa tenang sebelum seseorang tahu kebenarannya." Rangga menelan ludah. "Kenapa ibu datang ke saya?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya memancarkan kesedihan yang begitu dalam. "Karena hanya kamu yang tidak pernah menolak mengantar saya, bahkan ketika semua orang takut." Rangga terdiam. Dadanya terasa sesak mendengar kata-kata itu. Wanita itu lalu menunjuk ke arah luar rumah. "Antarkan saya sekali lagi, Rangga, ke tempat terakhir saya bernapas." Suasana kamar mendadak semakin dingin. Api lampu minyak bergoyang pelan seperti hampir padam. Rangga menutup matanya sejenak. Ketakutan memenuhi pikirannya. Namun di balik ketakutan itu muncul perasaan lain. Rasa tanggung jawab yang tidak bisa ia jelaskan. Saat ia membuka mata kembali, wanita itu masih berdiri di hadapannya, menunggu jawaban. Dan malam itu, Rangga menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam arwah wanita itu muncul di kamarnya, pikiran Rangga tidak pernah tenang. Tubuhnya memang mulai pulih,
Tetapi bayangan wajah pucat Mbak Ratna terus menghantui ingatannya. Dengan rasa takut yang masih tersisa, Rangga mulai mencari tahu tentang kematian wanita itu. Ia kembali ke pasar, mendatangi beberapa pedagang lama yang dulu sering melihat Mbak Ratna berjualan. Setelah bertanya ke sana kemari, satu nama akhirnya sering disebut dengan nada ragu. Dharma. Seorang pria yang dikenal sebagai pemabuk kampung. Ia sering terlihat berkeliaran di sekitar pasar malam, meminta uang, dan kadang membuat keributan. Beberapa orang mengingat bahwa Dharma pernah beberapa kali mengikuti Mbak Ratna saat pulang berjualan. Orangnya kasar, tapi tidak ada yang berani menuduh tanpa bukti, kata salah satu pedagang dengan suara pelan. Mendengar itu, jantung Rangga berdegup lebih kencang. Ia merasa semakin dekat dengan jawaban yang selama ini dicari arwah wanita tersebut. Malam harinya, tepat seperti sebelumnya, udara di sekitar rumah Rangga berubah dingin. Angin malam berembus pelan membawa bau tanah lembab yang sudah mulai dikenalnya. Saat Rangga membuka pintu, sosok wanita berkebaya kusam itu sudah berdiri di halaman. Tidak banyak kata di antara mereka. Rangga hanya mengangguk pelan, lalu mendorong becaknya keluar halaman. Wanita itu duduk seperti biasa di kursi belakang, diam tanpa suara. Namun malam itu, arah perjalanan berbeda. "Kemana kita?" tanya Rangga lirih. Wanita itu menunjuk ke arah jalan kecil menuju tepian sungai di luar desa. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Langit malam tertutup awan tebal. Suara jangkrik terdengar samar, seolah ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti suasana. Setelah hampir setengah jam, mereka tiba di sebuah rumah kayu sederhana di dekat sungai. Rumah itu tampak kumuh. Lampu minyak di dalamnya menyala redup. Rangga menghentikan becaknya. Wanita itu turun perlahan. Kali ini langkahnya terasa lebih berat dibanding biasanya. Ia menoleh ke arah Rangga. Tatapannya dalam, penuh harap. "Tunggu di sini," ucapnya pelan. Rangga mengangguk meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Wanita itu berjalan menuju rumah Dharma. Pintu rumah terbuka sedikit sebelum akhirnya tertutup kembali tanpa suara. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu terdengar suara benda jatuh dari dalam rumah. Disusul suara langkah terburu-buru. "Astaga, siapa di sana?" Suara Dharma terdengar panik. Rangga menelan ludah. Ia menggenggam erat pegangan becaknya. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa memenuhi telinganya. Dari dalam rumah terdengar suara wanita menangis. Suaranya parau, penuh kesedihan yang menyesakkan. "Kenapa kamu lakukan itu?" Suara itu bergema, seperti datang dari segala arah. Tiba-tiba Dharma berteriak histeris. "Pergi, jangan ganggu aku lagi." Suara barang-barang berjatuhan terdengar bersahutan. Kursi terseret, kaca pecah. Angin mendadak berhembus kencang meskipun daun-daun di sekitar rumah tetap diam. Kemudian suara Dharma berubah menjadi tangisan ketakutan. "Aku hanya ingin uang. Aku tidak bermaksud membunuhmu," teriaknya putus asa. Mendengar pengakuan itu, tubuh Rangga merinding. Ia menatap pintu rumah dengan napas tertahan. Dari dalam rumah, terdengar suara Dharma terus berbicara, seperti seseorang yang memohon ampun. "Aku cuma mendorongmu. Aku tidak tahu kamu jatuh ke sumur. Aku takut. Aku kabur." Tangisan pria itu semakin keras, bercampur suara benda-benda yang seolah bergerak sendiri. Tiba-tiba, lampu minyak di dalam rumah padam. Suasana langsung berubah sunyi. Tidak ada suara lagi, tidak ada tangisan, tidak ada langkah kaki, hanya suara aliran sungai yang terdengar pelan di kejauhan. Rangga merasakan udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Napasnya terlihat samar seperti uap tipis. Ia ingin pergi, tetapi tubuhnya seolah membeku di tempat. Beberapa saat kemudian, pintu rumah terbuka perlahan. Dharma keluar dengan langkah terhuyung. Wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak penuh ketakutan. Ia jatuh berlutut di tanah sambil terus menangis. Ampuni aku, gumamnya berulang-ulang. Di belakangnya, sosok wanita berkebaya kusam berdiri diam. Wujudnya tampak semakin samar, tetapi aura kesedihannya terasa sangat kuat. Wanita itu menoleh ke arah Rangga. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak lagi menunjukkan kesedihan yang berat. Ada ketenangan tipis yang mulai terlihat. Namun suasana malam tetap mencekam. Dan Rangga tahu, semua ini belum benar-benar selesai.
Beberapa menit setelah lampu rumah padam, pintu kayu itu kembali terbuka. Dharma keluar dengan langkah goyah. Wajahnya kosong, seperti kehilangan kesadaran. Matanya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Ia berjalan melewati Rangga tanpa menoleh sedikit pun. Kakinya melangkah pelan menuju arah sungai di belakang rumah. Rangga ingin memanggilnya, tetapi suaranya tertahan. Ada sesuatu dalam tatapan Dharma yang membuatnya memilih diam. Seolah pria itu sedang mengikuti panggilan yang tidak terlihat. Suasana malam menjadi semakin sunyi. Hanya suara air sungai yang mengalir pelan bercampur desir angin yang mulai berembus dingin. Tak lama kemudian, Rangga merasakan kursi belakang becaknya bergerak ringan. Ia menoleh. Wanita penjual jamu itu telah duduk kembali. Wajahnya tampak berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi pucat menakutkan, melainkan lebih lembut dan tenang. "Terima kasih," ucapnya pelan. Rangga menatapnya dengan campuran rasa takut dan haru. "Dia sudah mengaku," lanjut wanita itu. Suaranya terdengar lebih ringan, seolah beban panjang yang ia bawa selama ini akhirnya terlepas. Tanpa banyak kata, Rangga mulai mengayuh becaknya. Mereka kembali menempuh jalan gelap menuju Karangjati. Namun malam itu terasa berbeda. Jalan yang biasanya sunyi, kini terasa damai. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang tidak lagi terasa menyeramkan. Sepanjang perjalanan, wanita itu hanya duduk diam. Sesekali ia menatap langit malam yang tertutup awan tipis, seperti seseorang yang sedang mengenang sesuatu untuk terakhir kalinya. Saat mereka tiba di depan rumah kosong Karangjati, Rangga menghentikan becaknya perlahan. Wanita itu turun dengan langkah tenang. Ia berdiri beberapa saat di halaman yang dipenuhi rumput liar, menatap rumah tua yang selama ini menjadi tempat terakhir kenangannya tertinggal. Ia menoleh ke arah Rangga. "Setelah ini, kamu tidak akan melihat saya lagi," katanya lembut. Dada Rangga terasa sesak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Selama beberapa malam, sosok itu telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang aneh, menakutkan sekaligus menyentuh hatinya. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang untuk pertama kalinya terlihat tulus dan damai. "Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang setiap malam." Angin malam berembus pelan. Rumput liar di halaman bergoyang halus. Rangga melihat tubuh wanita itu perlahan memudar, seperti kabut yang larut bersama udara. Wujudnya semakin samar, kebaya coklat kusamnya menghilang lebih dulu, diikuti bayangan wajahnya yang perlahan berubah menjadi cahaya tipis. Beberapa detik kemudian, sosok itu benar-benar lenyap. Hanya tersisa keheningan dan perasaan damai yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar di desa Waringin Jaya. Warga menemukan Dharma tewas di sungai. Tubuhnya tersangkut di antara batu besar di tepi aliran air. Polisi yang datang menyimpulkan bahwa Dharma kemungkinan terpeleset saat berjalan dalam keadaan mabuk. Namun warga desa saling bertukar pandang dengan diam. Beberapa orang mengaku melihat Dharma berjalan malam itu dengan wajah ketakutan, seperti seseorang yang sedang dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Rangga hanya mendengar kabar itu tanpa berkata apapun. Ia memilih menyimpan sebuah kejadian tersebut di dalam hatinya. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Rangga tetap menarik becaknya setiap pagi hingga malam. Ia kembali mangkal di dekat pasar, menunggu penumpang seperti yang selalu ia lakukan sejak bertahun-tahun lalu. Tidak pernah lagi ada wanita penjual jamu yang datang pada pukul 9 malam. Namun setiap kali Rangga melewati jalan menuju Karangjati, ia selalu merasakan sesuatu yang berbeda. Angin malam di jalan itu terasa lebih lembut, tidak lagi dingin menakutkan, melainkan sejuk dan menenangkan. Kadang, tanpa sadar, Rangga menoleh ke kursi belakang becaknya. Kosong. Tetapi di dalam hatinya, ia yakin ada seseorang yang akhirnya telah menemukan jalan pulangnya. Dan Rangga terus mengayuh becaknya, ditemani kenangan tentang perjalanan yang tidak akan pernah ia lupakan.